Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kalau matikan aku. Alhamdulillah kita kepada Allah. Pagi hari ini masya Allah bahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang banyak, melaksanakan puasa, kemudian sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi ibu yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya berkah pagi, biasanya memiliki yang untuk selama Ramadan, ya kultur. Mungkin kita akan bahas khusus tentang puasa. Tapi ibu yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu memang bulan-bulan yang istimewa. Bulan istimewa, yang mana puasa di situ diantaranya adalah tarbiyah untuk membentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah rasa takut. Takwa itu rasa khawatir. Kalau Allah menggambarkan takwa itu seperti seorang yang berjalan di jalanan yang penuh dengan paku dan buah. Sehingga dia berjalan dengan berjinjit, berjalan dengan perhatian supaya kakinya tidak termusuhi dan paku. Itu namanya takwa. Tapi juga seorang hamba itu ketika di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang nyerempet kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu kehati-hatian. Ini namanya takwa. Sehingga takwa itu letaknya di hati, tidak bisa takwa itu tidak nilai dari luarnya saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maka puasa itu adalah takwa. Karena seorang itu lapar, haus, tapi kemudian walaupun dia di ruangan yang tertutup, tidak ada orang tahu kalau dia membatalkan puasanya, tapi tidak dia lakukan itu. Maka rasa hati yang seperti itu namanya takwa. Sehingga itu diperluas, ya, tidak hanya urusan makan dan minum dan membatalkan puasa, tetapi seluruh larangan-larangan Allah itu kita jaga, tidak berani kita kerjakan walaupun tak ada orang. Nah, biasa merasa dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting kita latih. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa Ramadan ini puasa yang fardu, puasa yang wajib, dikhususkan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka puasa wajib itu ada beberapa perbedaan dengan puasa sunnah. Ada beberapa perbedaan dengan puasa sunnah. Yang pertama terkait masalah niat. Dalam puasa yang wajib, bukan hanya Ramadan, puasa wajib bisa puasa nadar atau puasa qadha, mungkin punya hutang Ramadan, kemudian puasa apa lagi, kafarah misalnya. Maka itu puasa wajib. Maka perbedaannya dalam sisi niat dengan puasa sunnah itu adalah wajib niat itu di malam hari. Dalam artian sebelum imsak itu sudah niat. Tapi kalau puasa sunnah itu niatnya boleh sampai istiwa, boleh sampai sebelum zuhur. Jadi kalau puasa sunnah itu tidak harus niatnya malam hari. Nah, malam hari ini kita mulai kapan? Mulai terbenamnya matahari. Jadi mulai kita buka puasa, dan mulai azan maghrib, itu sudah masuk bisa mengerjakan niat untuk hari esok. Bukan masih waktu sama, bukan, tetapi mulai terbenamnya matahari itu kita sudah bisa niat untuk puasa selanjutnya sampai kapan? Imsak atau sampai terbitnya fajar. Nah, bedanya dengan puasa sunnah, kalau puasa sunnah itu waktu masuknya sama, mulai terbenamnya matahari, tapi memanjangnya lebih. Kalau puasa sunnah sampai dia waktu istiwa atau waktu matahari tengah-tengah, itu sebelum waktu zuhur. Ya, kalau kita puasa sunnah, lupa niat, misalnya jam 9, jam 10,
Baru niat puasa saya niat puasa lah. Asalkan memang belum mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, itu boleh. Dan Nabi sering mengerjakan itu. Nabi pulang dari masjid, datang ke rumah, ada makanan nggak di rumah? Oh, tidak ada ya Rasulullah, kalau itu saya puasa. Jadi sudah siap itu. Nabi tanya ada makanan nggak? Nggak ada. Kalau itu saya puasa aja. Jika dia puasa, dia dikerjakan sudah lewat waktu sunnah. Itu waktu sunnah. Tapi waktu wajib pasti dikerjakan malam hari. Malam hari artinya sebelum imsak. Sehingga ulama-ulama kita itu memberi inisiatif supaya kita nggak lupa, siapa tahu nanti nggak kebangun sahur, maka setelah taraweh langsung awal itu sholat di antara syari supaya kita memang lihat itu di malam. Kemudian untuk mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia itu setiap hari mesti niat masing-masing. Setiap hari niat masing-masing. Tidak bisa langsung niat satu paket. Hari pertama saya niat puasa 30 hari. Dan ini berbeda dengan mazhab Maliki. Imam Malik radhiyallahu anhu beliau berpendapat boleh niat itu langsung di awal satu paket. Saya niat puasa Ramadan selama sebulan. Itu boleh. Bila nanti di hari-hari berikutnya dia nggak niat lagi. Cukup di awal saja. Syaratnya memang di awal Ramadan, ya. Bukan di hari kedua atau ketiga, bukan. Tapi di awal Ramadan begitu masuk pada momen besok Ramadan, maka langsung niat, saya niat puasa 30 hari atau puasa selama bulan Ramadan. Ini dalam mazhab Maliki boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Setiap hari mesti niat masing-masing. Nah, apa alasannya kenapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i alasannya adalah karena setiap satu hari puasa di bulan Ramadan itu ibadah yang mustaqilah, ibadah yang tersendiri. Dia tidak gabung dengan hari-hari yang lain. Ya, kalau misalnya kita contoh misalnya hari pertama, kedua, ketiga kita puasa, hari keempat terakhir kita tidak puasa, atau puasa kita batal misalnya. Lalu apakah puasa yang 1, 2, 3 itu batal juga? Kan tidak kan? Yang batal kan hanya hari keempat saja. Beda dengan sholat, kita sholat sudah rakaat keempat sebelum salam terasa batal. Rakaat pertama, kedua, ketiga batal, batal semua. Itu bedanya. Karena sholat satu paket, rakaat pertama, dua, tiga itu paket sampai keempat. Beda dengan puasa, puasa setiap harinya itu ibadah tersendiri. Itu alasannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mewajibkan setiap masing-masing hari itu. Ya. Tapi kita boleh taklid itu ikut kepada mazhab Maliki di awal Ramadan untuk kehati-hatian. Jadi kita awal Ramadan, mungkin Ramadan berikutnya kalau kita ketemu awal Ramadan kita langsung niat puasa 30 hari, ya, atau puasa selama Ramadan bila kita mengikut atau taklid kepada Imam Malik radhiyallahu taala. Tapi tetap saja hari atau kita bangun sahur itu melaksanakan niat sebagaimana mazhab Syafi'i yang kita ambil. Tapi itu juga adalah mazhab Maliki. Melafadzkan niat, ya, itu tidak harus. Ada niat itu niat bil lafzi, ada niat bil hal. Niat bil hal itu maksudnya seseorang dia tidak melafadzkan niat ataupun dalam hatinya dia secara lisan dia tidak niat saya niat puasa besok hari dan seterusnya enggak. Tetapi dia bangun sahur, dia makan di waktu-waktu yang dia jarang makan. Dia nggak pernah makan di waktu itu, jam 3, jam 4 dia bangun, ngapain makan sahur. Nah, sahurnya dia itu sudah dianggap sebagai niat. Niat niat dengan kondisi dia itu sudah dikatakan niat untuk berpuasa. Itu sedikit perbedaan tentang niat antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i, dan juga antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Maka ini penting sekali. Nah, kemudian berikutnya selepas itu sahur, waktu sahur
Waktu sahur itu kita kenal dengan istilah imsak. Kita kenal dengan istilah imsak. Nah, imsak ini adalah waktu memang sudah dilarang untuk makan. Adanya imsak itu adalah bentuk kehati-hatian para ulama, karena lagi-lagi kalau kita hitung, jadi waktu-waktu sholat itu kan penghitungan dengan matahari, kita penghitungan dengan matahari. Nah, terbitnya fajar itu hitungannya berapa derajat, itu ulama-ulama ahli falak itu beda pendapat. Ada yang mengatakan sekian derajat baru terbit fajar, sehingga selisih derajat dalam menentukan terbit fajar masuk waktu subuh itulah yang menentukan. Kita kan memang waktu puasa dihitung mulai terbitnya fajar. Nah, maksudnya terbit fajar itu penentuannya berapa derajat ini fajar terbit itu. Sehingga bentuk kehati-hatian itu dibuatlah waktu imsak, sehingga selisih sekitar 10 menit atau 7-10 menit begitu sebelum waktu subuh yang kita kenali. Jadi itu untuk kehati-hatian, sehingga kalau seandainya bisa betul-betul kepepet, tidak apa pakai patokan dengan adzan. Tetapi alangkah baiknya kalau sudah waktu imsak kita langsung berhenti sebagai bentuk kehati-hatian kita. Ini perbedaan ulama ahli falak dalam menentukan berapa derajat itu dihitung penentuan bahwa fajar itu sudah dihitung terbit dan sudah masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Mungkin sedikit itu saja yang bisa kita sampaikan, bisa kita kupas sedikit demi sedikit terkait dengan puasa. Mungkin nanti minggu berikutnya akan kita bahas tentang yang lain lagi terkait dengan puasa. Jadi yang pertama tentang niat, baik fardu dengan sunnah, kemudian perbedaan madzhab Maliki dengan Syafi'i, kemudian yang kedua tentang waktu sahur. Nanti penting, walaupun sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita dengar, tapi masih ada orang-orang baru, ada orang yang baru lahir, ada orang yang baru masuk Islam, atau ada orang yang tetap ada penting edukasi seperti ini. Walaupun kita sudah puluhan kali dengar ini, tapi tetap sebagaimana baginda Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, walaupun sebagian sahabat sudah sering dengar, tapi tetap ada orang-orang baru yang baru mendengar. Mungkin juga supaya menambah kefahaman kita ulang-ulang lagi supaya betul-betul menancap ke dalam hati kita. Demikian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.